Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma, NIN 180400417. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas saya, yaitu melaporkan tentang magang 1 dan magang 2. Tujuan magang 1 saya yaitu membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan. Jadi jumlah siswa di SD Negeri 108 Banoa yaitu 170 orang. Sedangkan guru di SD Negeri 108 yaitu 15 orang. Jadi hasil pelaksanaan. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah, yaitu aspek yang diamati. Pertama, perilaku siswa terhadap guru. Hasil pengamatan. Di SD Negeri 108 Banoa, perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Perilakunya baik terhadap guru. Karena setiap siswa masuk di gerbang sekolah selalu langsung mencium tangan guru dan mengucapkan salam, dan sebelum masuk kelas siswa biasanya membersihkan halaman sekolah sebelum masuk di kelas masing-masing. Ini memang sudah jadi kebiasaan guru dan bisa agar siswa sekolah tetap bersih, rapi, dan nyaman dilihat. Yang kedua, pembinaan guru dan siswa. Menurut pengamatan saya, guru membiasakan siswa kelas 2 sebelum memulai pembelajaran. Guru menyuruh siswa untuk mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, perilaku siswa di luar kelas. Menurut pengamatan saya, saat siswa berada di luar kelas, siswa sangat sopan terhadap guru dan teman-temannya. Siswa juga memudah bergaul dengan teman-teman lainnya tanpa membeda-bedakan antara teman kelas dan teman kelas lainnya. Yang keempat, ketepatan dalam memulai kegiatan pembelajaran. Menurut pengamatan saya, sebagian besar guru memulai proses pembelajaran tepat pada jam 7.30. Sebelum masuk pembelajaran, siswa kelas 2 serentak masuk ke dalam kelas dan duduk rapi untuk memulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, ruang kelas harus rapi dan bersih. Karena jika ruang kelas masih kotor, guru tidak akan memulai pembelajaran. Yang kelima, ketepatan dalam setiap pergantian jam belajar. Menurut pengamatan saya, setiap waktu pergantian mata pembelajaran, semua guru membudayakan menutup pembelajaran saat waktu yang telah ditentukan. Sudah selesai, dan apabila materi yang dipelajari belum selesai, guru akan melanjutkan di jam berikutnya. Yang keenam, budayakan 3S, senyum, salam, dan sapa. Menurut pengamatan saya, yang pernah saya lihat kebiasaan siswa dan guru yaitu membudayakan 3S, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik itu menyambut guru dengan senyuman, siswa menyapa gurunya dengan ucapan yang baik dan sopan. Guru juga biasanya memanggil siswa untuk diajak berbicara agar komunikasi antara siswa dan guru tetap baik dan siswa merasa nyaman berada di sekolah. Adapun kompetensi dasar pendidikan. Yang pertama yaitu dilihat dari kompetensi pedagogik. Aspek yang diamati yang dinilai. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hasil pengamatan. Menurut pengamatan saya, guru harus mengetahui sebagian karakteristik siswa, baik itu aspek fisik, moral, sosial, kultural,
dan mengenai masalah intelektual peserta didik. Guru harus menguasai seluruh karakteristik siswanya, harus mengetahui pemahaman setiap siswa. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Menurut pengetahuan saya, dalam proses belajar mengajar, guru harus mengetahui tingkat prinsip-prinsip pembelajaran. Guru harus selalu mengulang pembelajaran agar siswa terus mudah memahami pembelajaran yang diajarkan guru. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pembelajaran atau bidang. Menurut pengamatan saya, guru sudah mengembangkan kurikulum sesuai mata pembelajaran. Guru juga memberikan pelajaran serta memberikan contoh dalam lingkungan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Menurut pengamatan saya, guru harus memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sikap tata tertib, menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, sikap menghargai antar sesama manusia, saling membantu satu sama lain. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Menurut pengamatan saya, dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guru kadang menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan terkadang tidak karena masih ada siswa yang belum mengetahui menggunakan teknologi media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Menurut pengetahuan saya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guru kadang menggunakan teknologi dan pembelajaran terkadang tidak karena masih ada siswa yang belum mengetahui menggunakan teknologi media. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menurut pengetahuan saya, guru mengajarkan sikap sopan dan santun pada siswa agar siswa bisa dapat mencontohi apa yang diberikan gurunya, dan guru juga menyampaikan bahasa yang lebih baik kepada siswa. Kemudian mengenai komunikasi guru dengan peserta didiknya agar aktif dalam bertanya terhadap siswa maupun guru. Adapun yang kedua, kompetensi kepribadian. Adapun aspek yang diamati, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Menurut pengamatan saya, siswa sangat sopan dan santun kepada guru. Kemudian, guru juga memberikan contoh teladan bagi siswa agar siswa bisa mencontohi apa yang baik dilakukan oleh guru. Karena siswa adalah penerus untuk masa depan yang baik selama guru mengajarkan perilaku yang baik. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menurut pengetahuan saya, guru muda menampilkan dirinya sebagai pribadi yang jujur, berakhlak dan berhati yang mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Dilihat dari kompetensi sosialnya itu yang diamati, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Menurut pengamatan saya, cara guru berkomunikasi sangat baik antar sesama guru, siswa dan orang tua siswa.
Yang kedua itu ya selanjutnya itu beradaptasi di tempat bertugas seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Menurut pengetahuan saya, guru sudah beradaptasi dengan tempat bertugasnya dan guru juga baru mengajar di sekolah tersebut karena baru dipindahkan dari sekolah lain, menunjukkan adaptasinya di tempat bertugasnya yang baru. Maka dari itu jarak antara rumah guru dan sekolah tidak boleh terlalu jauh supaya guru tersebut bisa beradaptasi dengan cepat jika jarak rumahnya tidak jauh. Yaitu selanjutnya berkomunikasi dengan komunitas, profil sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Menurut pengetahuan saya, guru sangat mudah mendekatkan diri dengan guru lain, dan guru bukan cuma dekat saja tetapi sudah menganggap keluarga dengan guru lain. Yang ketiga itu pemahaman peserta didik. Aspek yang diamati dalam pemahaman peserta didik yaitu yang pertama, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Hasil pengamatan, menurut pengetahuan saya, guru sudah mengetahui karakteristik belajar para peserta didiknya. Selanjutnya yaitu guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut pengamatan saya, guru tersebut bisa memastikan bahwa semua siswa bisa mengeluarkan pendapatnya dan memberikan waktu meskipun meskipun waktu yang sedikit, yang penting siswa tersebut sudah melakukan pendapatnya. Adapun model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses pembelajaran siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang terhadap selangkah demi selangkah. Yaitu adapun yang diamati itu aspek yang diamati. Persiapan. Yang pertama, menyiapkan ruang kelas media pembelajaran. Menurut pengamatan saya, sebelum guru memulai pembelajaran, guru menyiapkan ruang kelas. Sebelum menggunakan kelas tersebut, guru membersihkan kelas tersebut sebelum digunakan. Yang selanjutnya, memberikan kesiapan siswa. Memeriksa kesiapan siswa. Menurut pengamatan saya, sebelum guru memulai proses pembelajaran, guru terlebih dahulu memberitahukan siswa apakah sudah siap untuk belajar, dan sebelum memulai mata pembelajaran, siswa terlebih dahulu membaca doa, surah Al-Fatihah, dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu membuka pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan pembelajaran. Menurut pengamatan saya, guru akan menyampaikan mata pembelajaran yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran,
dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam mempelajari tersebut. Yang kedua itu melakukan persepsi. Menurut pengamatan saya, guru juga terkadang mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan agar pelajaran yang sebelumnya tetap diingat kembali. Yang ketiga, selanjutnya itu inti pembelajaran. Yang pertama, menggunakan penguasaan materi pembelajaran. Menurut pengamatan saya, dalam proses mata pembelajaran, guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik agar peserta didik cepat menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Jika cara menyampaikannya tidak kaku dalam menyampaikan materi dan setiap siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan siswa dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua itu mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Menurut pengamatan saya, di dalam proses pembelajaran, guru juga mengaitkan mata pembelajaran yang akan dibahas dengan kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa. Menurut pengamatan saya, dalam proses belajar mengajar, guru juga mengaitkan realita kehidupan siswa. Contohnya yaitu kebiasaan siswa dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Menurut pengamatan saya, guru memberikan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dengan memperhatikan semua indikator-indikator yang akan dipelajari atau RPP. Baik, sekarang kita masuk ke magang 2. Adapun tujuan magang 2 saya itu bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan menetapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Hasil telaah. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap kurikulum di SD Negeri 108 Banoa sesuai silabus dengan SK dan KD sudah sesuai sebagaimana materinya mestinya bahwa SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan pengetahuan sikap keterampilan yang diharapkan dicapai oleh siswa pada suatu pelajaran. Sedangkan KD, kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan rujukan penyusunan indikator. Yang kedua, kesesuaian indikator dengan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap kurikulum yang dimiliki guru kelas 2 sesuai indikator dan KD sudah sesuai. Yang ketiga, sesuai materi dengan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap kurikulum yang dimiliki guru kelas 2 sesuai materi dan KD sudah sesuai. Bagaimana yang ada di dalam RPP terdapat materi tersebut juga tercantum dalam KD. Selanjutnya itu penelaahan terhadap strategi pembelajaran. Dari pengamatan saya dapat disimpulkan bahwa guru di SD Negeri 108 Banoa tersebut menggunakan strategi pembelajaran komparatif learning yang salah satunya materinya tentang lingkungan tempat tinggalku.
Dalam strategi ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu siswa mendiskusikan yang telah dibahas atau dijelaskan oleh guru sebelumnya dan menyelesaikan masalah ataupun soal yang diberikan oleh guru. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Selanjutnya itu penilaian terhadap sistem evaluasi. Sesuai hasil pengamatan saya lakukan di SD Negeri 108 Banoa pada kelas 2. Saya menemukan bahwa evaluasi yang digunakan guru dengan tujuan pembelajaran adalah tes, non-tes, dan penugasan. Selanjutnya itu telaah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Aspek yang diamati: kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasa di dalam kurikulum. Hasil telaah kisi-kisi dan cakupan pokok bahasa sudah sesuai karena pembuatan soal disesuaikan dengan KD dan indikator yang ada dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Dalam pembuatan kisi-kisi soal hanya mencakup dua ranah, yaitu kognitif dan psikomotorik, karena aspek afektif mempunyai penilaian tersendiri. Yang ketiga, jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Penelitian saya, pemberian butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, dan jika waktu tidak memadai maka soal yang belum terjawab dijadikan pekerjaan rumah. Yang keempat, rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Penelitian saya, dalam menyusun soal guru selalu berpacu pada karakteristik peserta didik. Jadi dalam pembuatan soal selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, telaah perangkat perancang RPP. Adapun aspek yang diamati, perumusan indikator sesuai dengan KD. Hasil telaah, indikator yang digunakan guru adalah indikator yang sudah tercantum dalam tujuan. Hal ini dikarenakan kurikulum 2013 yang telah direvisi mencantum indikator di dalam tujuan. Indikator juga dapat ada dalam buku pedoman guru, dan itu sangat sesuai dengan KD. Yang kedua, perumusan indikator, kejelasan rumusan atau menggunakan kata kerja operasional. Hasil telaah saya di dalam RPP kurikulum 2013 yang telah direvisi, indikator tidak tercantum secara rinci, melainkan digabungkan dengan tujuan. Indikator yang ada dalam buku pedoman guru tidak serta-merta langsung digunakan oleh guru, melainkan dipelajari terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik atau tidak. Selanjutnya, perumusan indikator atau kelengkapan cakupan rumusan. Telaah saya, perumusan indikator selalu didasarkan pada KD, jadi tidak ada cakupan rumusan yang tidak tercakup. Yang kedua, selanjutnya itu pemilihan materi sesuaian dengan KD. Pemilihan materi didasarkan pada KD yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Pengorganisasian materi, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Telah saja dalam proses sudah dirincikan semua mengenai alokasi waktu dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasarkan format EEK. Hasil telaah saya, karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, maka pengalaman belajar menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi. Selanjutnya, kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Menurut telah saya, dalam kurikulum 2013, materi yang diajarkan sesuai dengan konteks latar belakang siswa. Selanjutnya, kesesuaian pendekatan atau model atau strategi atau metode dengan hakikat mata pelajaran. Menurut telah saya, pendekatan yang digunakan adalah student concurrent. Jadi pada proses pembelajaran, siswa yang dituntut untuk aktif. Selanjutnya itu pembelajaran bahan ajar. Aspek yang diamati, yang pertama, sesuai atau bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Hasil telaah, berdasarkan hasil telaah di kelas 2 di SD Negeri 108 Banoa, sesuai bahan ajar dikembangkan dari KD. Selanjutnya, valid atau bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah di kelas 2, bahan ajar yang dimiliki guru sudah sesuai dengan aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian KD. Materi pembelajaran dijabarkan dalam bahan ajar memadai dan kontekstual. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran. Aspek yang diamati yaitu sesuai sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Yang diamati, guru tidak hanya menggunakan buku paket saja, tetapi beberapa sumber atau media belajar yang dapat digunakan, yaitu benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau topik materi ajar, dan guru menjelaskan materi dengan penampilan PPT yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Menurut pengamatan saya, guru dapat menggunakan beberapa sumber atau media belajar yang tersedia, misalnya buku paket, benda-benda di lingkungan peserta didik, dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau topik. Baiklah, itulah paparan magan 1 dan magan 2 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.